Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin yang sudah presentasi kelompok 6, kelompok 10, kelompok 3, kelompok 7, betul ya? Berarti sekarang 1, 2, 5, 8, 9 ya. 6 kelompok lagi. Ada yang mau dahuluan? Kelompok berapa? 9. Oke, kelompok 9 mau terlebih dahulu. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Karang Sehat Pantai Cerah atau Kelestarikan Surga. Surga Bawah Laut. Dan di sini kami berkelompok dengan yaitu saya Naina Uswatun Hasana. Saya Dewi Masula. Saya Muhammad Fahmi Nurudini. Sebentar. Musik. Di sini saya menjelaskan di pendahuluan yang saya akan buat, yaitu proyek ini bertujuan untuk melestarikan ekosistem laut, khususnya terumbu karang, dengan melakukan penanaman karang buatan di sepanjang pantai Taman Wisata Laut. Terumbu karang di wilayah ini telah terancam akibat aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan yang merusak serta perubahan iklim yang menyebabkan pemutihan karang. Penanaman karang buatan dianggap sebagai solusi efektif untuk memulihkan ekosistem terumbu karang yang rusak dan menjaga keberagaman hayati laut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman. Tuh. Sorry, maaf. Kan saya banyak kurangnya. Video ya? Kok di sini nggak video? Kamu pergi. Sembarang. Bebas. Sembarang. Saya mengambil rancangan proyek ini. Latar belakang masalah dari proyek ini adalah terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang paling kaya akan biodiversitas di dunia. Mereka berfungsi sebagai habitat bagi ribuan spesies laut, melindungi garis pantai dari erosi, serta berperan penting dalam siklus karbon. Namun terumbu karang menghadapi ancaman serius dalam perubahan iklim, polusi, serta aktivitas manusia lainnya. Proyek pelestarian terumbu karang ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang demi kelangsungan hidup berbagai spesies laut yang bergantung padanya. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan laut. Namun kondisinya saat ini semakin memprihatinkan. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di 3 lokasi yang teridentifikasi sebagai daerah dengan polusi terumbu karang yang paling terancam, ditemukan fakta bahwa sekitar 60% terumbu karang di lokasi tersebut mengalami kerusakan moderat hingga berat. Kerusakan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut rancangan proyek ini. Saya mengambil proyek ini dengan proyek restorasi terumbu karang dengan penanaman karang buatan di pantai Taman Wisata seperti ini. Selanjutnya
Selanjutnya ada rancangan proyek. Yang pertama, penanaman karang buatan. Menanam karang buatan yang dibuat dari material yang ramah lingkungan seperti PVC atau beton berpori yang bertujuan memberikan tempat berlindung bagi ikan dan organisme laut lainnya. Yang kedua ada pemantauan berkala, yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi karang buatan yang telah ditanam untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Yang ketiga ada edukasi masyarakat, melakukan pelatihan dan kampanye untuk masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga terumbu karang dan cara-cara menjaga kebersihan laut. Berikut tantangan yang dihadapi. 1. Perubahan iklim. 2. Polusi laut. 3. Aktivitas SDM atau sumber daya manusia. Iya. Yaitu pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim, suhu air laut yang meningkat akibat perubahan iklim global menyebabkan fenomena pemutihan karang. Pemutihan karang menjadi ketika suhu air laut melebihi batas toleransi karang, menyebabkan karang mengeluarkan zooxantel. Zooxantel yang memberikan warna pada karang dan membantu proses fotosintesis. Tanpa zooxanthellae, karang menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan kematian. Selanjutnya ada polusi laut, yaitu limbah plastik dan bahan kimia yang dibuang ke laut menjadi salah satu penyebab utama kerusakan terumbu karang. Polusi ini mengurangi kualitas air, memengaruhi kesehatan organisme yang hidup di dalamnya, dan memperlambat proses fotosintesis pada karang. Selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia. 1. Aktivitas manusia, termasuk perusakan habitat, polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim telah berkontribusi terhadap hilangnya alam secara signifikan. Spesies yang terancam di laut mencakup berbagai macam ikan, mamalia laut, penyu, burung, dan banyak lagi. Penangkapan ikan yang merusak dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti bom ikan dan sianida, juga berkontribusi terhadap kerusakan terumbu karang. Selain itu, pembangunan pesisir dan pariwisata yang tidak terkelola dengan baik turut memperburuk keadaan terumbu karang. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama ada melindungi terumbu karang. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga ada restorasi terumbu karang. Yang keempat ada monitoring dan penelitian. Berikut metodologi penelitian. Yang pertama, survei dan penelitian lokasi. Yang kedua, pemilihan teknologi restorasi. Yang ketiga, pendidikan dan pelibatan komunitas. Dan keempat, pemantauan dan evaluasi. Yang artinya yang satu survei dan penilaian lokasi, yang artinya melakukan survei untuk menentukan kondisi terumbu karang di daerah yang saya akan jadikan proyek pelestariannya. Survei melibatkan penyelam profesional dan ahli ekosistem laut untuk menilai tingkat kerusakan dan potensi pemulihannya. Yang kedua, pemilihan teknologi restorasi. Menggunakan teknik restorasi seperti transplantasi karang dan pembibitan karang di pembibitan laut untuk meningkatkan pertumbuhan karang baru. Teknik ini dapat mempercepat proses pemulihan terumbu karang yang rusak. Yang ketiga, pendidikan dan pelibatan komunitas, yang artinya menyelenggarakan workshop dan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya terumbu karang dan cara-cara menjaga ekosistem laut. Program ini juga melibatkan komunitas lokal dan upaya pelestariannya. Yang terakhir yaitu yang keempat, pemantauan dan evaluasi, yang artinya melakukan pemantauan secara berkala terhadap terumbu karang yang telah direstorasi serta mengumpulkan data evaluasi kelangsungan hidup karang dan keberhasilan proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, Apa survei? Ya. Selanjutnya ada progres proyek. Yang pertama ada survei awal.
Yang kedua ada pemilihan teknik restorasi. Yang ketiga ada pembibitan karang. Yang keempat ada pendidikan masyarakat. Yang kelima ada monitori berkala. Selanjutnya rencana tidak lanjut. Yang pertama peningkatan restorasi terumbu karang. Yang kedua kampanye pendidikan yang lebih luas. Yang ketiga ada penelitian dan pengembangan. Yang keempat kolaborasi dengan pihak terkait. Kesimpulan dari proyek kami adalah proyek pelestarian terumbu karang ini merupakan langkah penting untuk menjaga kelangsungan ekosistem laut. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, pendidikan masyarakat, serta penerapan teknik restorasi yang tepat, diharapkan dapat memperbaiki kondisi terumbu karang dan melindungi keberagaman hayati laut. Kami berharap proyek ini dapat menjadi model bagi upaya pelestarian terumbu karang di wilayah lain di masa depan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada saran dan pertanyaannya, silakan. Ayo dong Mas Radit. Sudah Mas Radit. Itu kan akan berkolaborasi dengan pihak lain. Bagaimana untuk meyakinkan pihak itu supaya bisa bekerja sama, sedangkan itu kalian pertama kali melakukannya. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Radit. Kan tadi pertanyaannya bagaimana kita meyakinkan kepada tim, ya kan? Kita pada tim, kan kita kayak baru pertama kali. Kita bisa kayak melakukan kampanye atau kayak mengajak tim-tim yang di situ kayak bagaimana pentingnya kita kan proyeknya kita membuat terumbu karang buatan dari itu beton. Nah, itu kan kayak nggak terlalu banyak pencemaran laut. Ya kita tuh ajak tim itu kayak bisa menjaga agar kebersihan laut tetap terjaga gitu. Dan kita melakukan kampanye di tim-tim yang lain, di masyarakat juga, dan kita juga harus bisa meyakinkan kolaborasi dengan pemerintah juga agar bisa menjaga ekosistem laut itu. Bagaimana Mas Radit? Laporannya kok orangnya berbeda gitu. Ya. Wait. Yang mana? Di laporannya tulisan itu tidak sesuai sama yang terus di pendahuluannya juga tidak ada rumusan masalah dan lain-lain. Pendataan juga tidak ada. Ya kita tambahin di PPT-nya. Kan ini di Hah? Laporan apa sih? PPT tuh. Laporan dalam laporan ini kok gak ada rumusan masalah nih. Oh iya, terima kasih. Ya, makasih atas sarannya. Ya, terima kasih ya atas mengingatkannya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang memberi saran. Apa? Untuk kalian nanti meyakinkan mitra-mitra yang bekerjasama dengan kalian, nanti bisa memberikan proposal kalian kepada selaku kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak. Jadi kalian nanti akan bergerak sendiri. Saya sendiri. Ya, terima kasih ya Mas Jidan, terima kasih. Sudah? Saya sepihak. Sudah? Ya, cukup sekian. Oh ya, dari bapaknya. Ya, ini saya belum membaca. Di sini memang ada melakukan Maunya Pak? Masih rencana. Ya.
Kalau sudah dilaporkan kan harus dilaksanakan. Makanya tujuan nomor 1 itu kan melindungi terumbu karang, mengurangi kerusakan terumbu karang akibat polusi dan kegiatan manusia. Jadi kalau ada melindungi itu kan, kalau benar saya ada melakukan suatu aktivitas, nah yang tujuannya itu betul kan itu? Iya. Iya. Yang dilakukan apa di sini kan apa di laporannya? Saya Apa yang dilakukan? Aksi nyata gitu. Maunya nyata. Yang mau nyata saya. Karena di laporannya kan kelihatan aksi nyatanya apa. Iya. Kerjanya nyata nih. Oh, aja. Iya Pak, ya. Karena di metodologi ada juga tidak jelas ya di situ apakah Anda ini menyoroti yang dilakukan orang ya. Di progres report Anda laporkan survei awal mengidentifikasi itu Anda melakukan survei betul? Ya mau. Gimana? Mau. Nah, itu kan ada langsung ada kesimpulan 60% ya. Nah, itu data itu bagaimana mendapatkannya gitu ya. Atau memang kalau Anda dapat data dari tempat lain ya sebutkan sebelumnya gitu ya. Bahkan ada beberapa lembaga yang mungkin sudah betul mengadakan penelitian. Kita boleh menggunakan data itu sebagai kata sekunder gitu ya. Nah kalau ini kalau yang melakukan survei kan ada sendiri kan? Iya. Betul melakukan survei. Maunya. Kalau mau, ini kan sudah dilaporkan, sudah ada datanya kok maunya, ya dong. Itu sudah ada menyatukan data 60% dari mana datanya kalau belum melakukan survei, ya dong. Iya. Maka 60% didapat dari mana? Dari mau ide ya idenya. Kok ide ya nggak boleh kok hasil survei kok ide, ya. Iya. Berarti 60% itu harus ada datanya, terus setelah Anda olah ketemu 60%. Ya. Nah, 60% itu apa mungkin areasnya atau apanya gitu atau tingkat kerusakannya kan bisa didefinisikan. Kalau sudah muncul angka ditemukan, Anda ngomong ditemukan ya. Berdasarkan hasil survei ditemukan ya. Nah itu kan berarti Anda sudah melakukan survei, datanya diolah, terus Anda mendapatkan kesimpulan kerusakannya 60%. Itu kalau saya baca begitu harusnya. Tapi saya lihat datanya kok nggak ada data surveinya, ya. Surveinya gimana? Tuh, jadi di laporan itu masih sumir ya nih ya, dan tidak jelas apakah Anda melakukan atau mengambil data dari pihak lain. Termasuk nanti pembibitan karang itu apakah ada yang melakukan atau ada orang lain sudah melakukan ada survei gitu ya. Tertulis saat ini telah ada pembibitan karang di 2 lokasi yang berbeda dengan menggunakan spesies karang yang tahan terhadap kondisi. Nah, ini nggak ada sebutkan apakah itu milik Anda, ada orang lain gitu ya, 2 itu milik siapa gitu ya. Nah, kalau sudah disebutkan nanti orang baca seolah-olah yang melakukan adalah yang membuat laporan gitu ya. Termasuk pada proses pendidikan kepada masyarakat, apakah Anda sendiri atau orang lain. Kalau mau direncanakan ya tulis direncanakan gitu ya. Di sini nggak ada betul ya. Nah, tulis kelola sudah diikuti oleh 100 peserta ya. Jadi orang kalau membaca laporan ini masih sumir yang bingung antara rencana dan sudah dilaksanakan. Boleh kan Anda kemarin Pak Edi menyampaikan ide gagasan boleh ya. Nah tapi juga tercermin dalam laporan itu kan masih berupa gagasan ya. Nah, mungkin membuat gagasan tentang itu kan nggak apa-apa. Kalau gagasan Anda baru menyampaikan langkah-langkahnya yang nanti langkahnya seperti ini nggak apa-apa gitu. Nah itu namanya gagasan. Iya toh. Tapi yang jelas dalam laporannya apakah ini gagasan atau sudah di. Nah kalau gagasan sebatas merancang, kita tidak kelihatan. Jadi laporan ini tidak jelas ya. Kalau masih maunya itu berarti gagasan ya. Kalau ditanyakan, kalau kelompok tadi kan maunya begitu Pak. Nah itu jangan dilaporkan hasilnya kasus strategi tadi. Ya. Soalnya kan sudah hasil survei, hasil pembibitan, ya. Gitu ya, mungkin laporannya nanti jelas sehingga betul-betul kelihatan posisi Anda sebagai penggagas atau sebagai pelaksana gitu ya, nanti gitu ya, atau sekaligus penggagas dan pelaksana gitu kan kelihatannya. Masuk di sini ya kesimpulan masih belum kelihatan, masih bingung ya
apa ya. Terus daftar rujukannya juga belum ada ya. Iya. Rujukan itu nanti kalau ada mengambil data atau mungkin pendapat dan sebagainya itu tentukan ya. Ada cek sebagai pelatihan yang meniru karyawan. Kalau bukan sumbernya itu kita nggak salah gitu ya. Bisa kira itu masukan dari Pak Edi, semoga nanti bisa sebagai bahan untuk revisi ya. Iya, Pak. Sekian kelompok kami. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Nela Hairunisa. Saya Amira Syauma. Saya Irfan Maulana. Berikut adalah hasil analisis kami terkait kartu matematika perhitungan dasar. Hasil analisis kami adalah yang pertama, kurangnya pemahaman matematika dasar, banyak siswa yang menghadapi kesulitan memahami konsep dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk melanjutkan materi matematika ke yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan media pembelajaran. Sebagian besar media pembelajaran yang tersedia kurang interaktif dan tidak menarik minat siswa, sehingga membuat proses belajar mereka terasa membosankan. Kemudian yang ketiga, minat belajar yang rendah. Penggunaan metode pengajaran tradisional yang bersifat satu arah serta membosankan membuat siswa kehilangan minat untuk belajar matematika. Kemudian, tingkat pemahaman pelajar tentang matematika masih tergolong rendah. Menurut informasi yang kami dapatkan, menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar, perhitungan, dan memecahkan masalah matematika. Misalnya, 30% siswa merasa kesulitan memahami materi saat pembelajaran daring. Selain itu, faktor seperti rendahnya minat, konsentrasi, dan disiplin siswa berkontribusi pada masalah ini. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa 37,5% siswa tidak tuntas dalam pemahaman matematis. Upaya perbaikan diperlukan melalui dukungan ortu, guru, untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa. Kemudian kami juga melakukan penelusuran terkait kurikulum matematika dasar ke tingkat sekolah dasar, yang mana hal ini akan mendukung proyek kami yaitu kartu matematika dasar. Ya, pada kelas 1 ada kurikulum mengenal angka 0 sampai 9, membaca angka sampai 100, penjumlahan dan pengurangan angka 1 digit. Kelas 2 penjumlahan dan pengurangan 2 digit, perkalian dan pembagian sederhana, mengenal simbol perbandingan dan membandingkan dua bilangan. Kelas 3, operasi bilangan dengan 3 angka, membandingkan bilangan 3 digit, dan kelas 4 adalah mengoperasikan pembagian dan perkalian bilangan lebih besar. Dan yang terakhir adalah kelas 5 dan 6, yaitu pemantapan pemahaman terkait kurikulum dasar matematika pada kelas 1 sampai 4. Untuk prosedur kartu, yang pertama kita menyiapkan kartunya dulu dalam bentuk sudah di print out ya. Lalu kita bisa tetapkan skor untuk setiap jawaban yang benar ataupun yang salah. Terus kita memberikan kartu, misal ada contoh kartu. Bentar, seperti angka 3. Terus simbol. Terus ada simbol plus, lalu ditambah angka 5, terus nanti pemain dapat menjawab soal tersebut. Jika benar, maka
pemain akan mendapatkan skor. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami ini adalah untuk mengatasi permasalahan ini kami membuat ide dengan proyek kartu matematika dasar yang dirancang sebagai alat bantu pembelajaran inovatif yang memadukan unsur visual dan interaksi untuk menarik perhatian siswa. Yang terutama target kami adalah siswa SD. Proyek ini diharapkan menjadi solusi atas rendahnya minat dan pemahaman siswa dalam matematika dasar. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau saran yang ingin ditambahkan? Aku tanya. Om tanya, Om. Kasih apapun kartunya. Kita belum buat ya? Sampai tahun Ya udah. Saya bingung. Kamu kartunya itu buat kamu buat sendiri apa udah dijual? Untuk itu, Ada yang mau perjualbelikan di Shopee banyak kok. Kita mau ngeprint sendiri. enggak. apa sih? Oke, kalau dari kami rencananya adalah untuk sampai tahap desain saja. Jadi kami nggak mempercetak kartunya dan diperjualbelikan. Rencana kita adalah cuma sampai di tahap desainnya saja. Cuma print sendiri. Sendiri. Mungkin tidak untuk diperjualbelikan mungkin. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin ada tambahan dari Pak Heri mungkin. Iya. Yang belum terexplisit ya tadi nyambung ke ide kartunya itu apakah mengadopsi ya atau ide original itu belum kelihatan dalam Original. kalau memang itu mengadopsi harus Anda sebutkan mengadopsi dimodifikasi gitu ya. Nah, tapi kalau ide original apa-apa artinya memang belum ada kasus sebelumnya seperti itu namanya original intinya. Tapi boleh juga Anda mengadopsi kemudian dimodifikasi tapi Anda sebutkan gitu ya. Mungkin Anda mengadopsi kartu remi gitu kan, atau kartu apa gitu kan boleh gitu ya. Jadi yang sudah ada. Karena tadi nyambung katanya kan memang sudah yang jenis banyak diperjualbelikan. Nah kalau nanti Anda membuat terus mirip terus Anda tidak menyebutkan bahwa itu memang diadopsi dari itu kan itu masuk plagiasi gitu kan ya. Nah itu melanggar hak cipta kan gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua nanti sejauh mana Anda melihat ini apakah sampai hanya sampai desain saja atau sampai uji coba, misalnya uji coba dilihat dampaknya gitu kan bisa juga bisa diuji coba kepada anak sekolah gitu ya misalnya jadi dampaknya terhadap apa yang Anda bikinkan meningkatkan kesenangan atau apa dan sebagainya itu ada atau enggak gitu ya. Nah sejauh mana itu secara eksplisit di laporan Anda belum kelihatan ya. Itu namanya kan ini kan mirip kita mendesain suatu produk ya. Desain suatu produk itu kan dimulai dari prototype ya kita sudah bisa membuat sampai tahap evaluasi ya menguji prototype kita di lapangan gitu ya dan nanti setelah diuji itu baru direvisi lagi ada kemungkinan kan waktu uji coba itu ada yang kurang gitu ya. Nah di sini Anda sampai sejauh mana Anda dalam mendesain atau membuat ya itu harus sebutkan. Jadi tahapan mengembangkan produk nanti kelihatan kan. Harusnya kalau yang utuh kan sampai final ya pengembangan produk itu ya sampai
uji coba kemudian sampai revisi kembali sehingga itu siap digunakan lagi ya. Sejauh mana itu belum kan. Bisa kalau dijawab boleh dijawab, kalau tidak ya nanti tidak. Oke, mungkin Bapak nanti jawabannya akan kami sertakan di revisian laporan kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam Om Swastiastu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rebecca Silurniaweta. Dan saya Aska Mufridah Septiani. Dan satu lagi yaitu teman kami Zadan yang berhalangan hadir. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang progres proyek kelompok 5 ya ekoenzim pengolahan sampah rumah tangga menjadi cairan serbaguna. Next. Oke, jadi kelompok 5, kelompok kami ini mengambil nama program yaitu Masakta yang sudah di-spoiler di presentasi lalu. Nah, Masakta ini apa sih? Masakta adalah program gerakan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola sampah rumah tangga dengan cara yang lebih ramah lingkungan, yang berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga yang bisa dijadikan bahan baku untuk membuat ekoenzim. Nah, tujuan dari program kami sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Nah, setelah melakukan diskusi, kelompok kami memilih untuk melakukan proses diseminasi, yaitu proses pengenalan kepada khalayak yang lebih luas. Media pengenalan dilakukan dengan penyebaran pamflet melalui media sosial. Kenapa pamflet? Karena pamflet hemat biaya, mudah dikreasikan, dan mudah dipublikasikan. Nah, pamflet seperti yang dikatakan tadi, pamflet disebarkan lewat media sosial. Kenapa lewat media sosial? Karena yang pertama, jangkauan audiens media sosial lebih luas. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Minim atau hemat biaya. Selanjutnya, ruang diskusi dan berkomentar lebih fleksibel. Terakhir yaitu platform media sosial lebih beragam. Nah, jadi teman-teman sembari presentasi, teman-teman bisa buka ya di Instagram. Platform yang kami gunakan itu Instagram dan nama USN-nya itu masakta.go, bisa di searching ya, nanti bisa dilihat juga. Nah, di masakta.go nanti kita ngapain sih? Nah, kita nanti ada pengenalan tentang ekoenzim dan juga pengenalan dari program Masakta itu sendiri. Nah, langkah-langkahnya sebelum kami membuat username itu, kami desain logo dari Masakta dulu, bisa dilihat di kiri. Lalu kami juga mendesain pamflet itu di kanan ini yang mencantumkan apa itu ekoenzim, cara membuat, bahan-bahan yang digunakan, serta manfaat dari ekoenzim. Lalu kami juga sudah melakukan tahap pepostingan di Instagram di akun masakta.go dan juga telah menyebarkan kepada khalayak ramai yaitu dengan memposting di IG story. Nah, rencana kami selanjutnya yaitu membuat konten medsos berupa infografis, menjalin kerjasama dengan komunitas lingkungan, UMKM, juga UKM, mengadakan workshop atau seminar tentang ekoenzim. Ada lagi membuat website khusus yang menyediakan informasi ekoenzim, mengajak lebih banyak tokoh atau lembaga, dan membangun platform diskusi melalui podcast atau webinar. Nah, itu tadi adalah progres terkini kami tentang proyek kami dan juga rencana selanjutnya dari proyek ini. Nah, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saran, tanggapan? Apalagi? Pertanyaan? Oke, karena dirasa tidak ada pertanyaan, tanggapan maupun saran dari teman-teman, apakah dari Bapak Heri?
Kalau saya lihat dari progres Anda, sebenarnya harusnya yang uji coba dulu ya. Ini kok kebalik ya. Anda uji cobanya rencana selanjutnya. Harusnya sebelum meyakinkan orang lain, Anda harus yakin dulu. Jadi, nanti dalam papetnya atau dalam mimpinya kan harus mencoba. Bagaimana dengan Anda? Gitu. Mbak, itu permisi Pak, itu kan ada 2 yang diupload. Ya, kalau di dalam laporan Anda, saya kan baca laporan. Yang di-reply. Nah, di laporan itu Anda akan membuat pamflet dulu. Uji coba itu ada rencana selanjutnya, gitu. Ya, nah, ya. Kan saya nggak tahu tadi kan saya baca laporannya ya. Kok kebalik gitu ya. Harusnya kan Anda uji coba dulu dan hasilnya meyakinkan diri dulu, baru meyakinkan orang lain. Kalau memang sudah Anda lakukan seperti itu ya berarti kebalik di laporannya gitu. Di laporannya kok uji coba pembuatan ekoenzimnya itu di rencana selanjutnya, bukan di yang pertama. Gitu ya. Harusnya Anda uji coba dulu dalam tim Anda, yakin, baru meyakinkan orang lain itu dengan cara membuat event macam-macam gitu kan ya. Biasanya orang mau mengkampanyekan sesuatu itu dicoba dulu ya. Nanti terakhir kampanye ternyata nggak bagus misalkan gitu ya. Ya. Ini kan Anda pakai metode kampanye kan sebenarnya, mengkampanyekan ekoenzim ini manfaat dan sebagainya kan kepada orang lain, kan ingin mempengaruhi orang lain agar sebenarnya kampanye itu pada dasarnya sama dengan dakwah ya, mengajak orang lain berbuat baik sesuai yang kita yakini. Nah, kita yakin kan sudah melakukan gitu ya. Nah, itu kira-kira prosedur ya. Nah, cuma nanti mungkin perlu diberikan data-data juga kalau perlu gitu ya, dalam laporan mana datanya. Ini memang apa yang sudah dilakukan, apa yang rencana tidak lanjut, gitu ya, pentingnya. Nah ini kan proyek jangka panjang, intinya selama kuliah ini ada baru sampai mana gitu kan, nggak apa-apa nanti ya. Jadi pada selanjutnya bagaimana gitu. Ada itu yang selanjutnya itu harus sebatas ide, dan bisa mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang akan dilaksanakan ya dalam waktu. Cuma ini laporannya belum selesai ya. Sudah, kan kami ada upload 2 Pak. Sepertinya itu yang dibaca Pak Heri yang pertama, iya. Soalnya yang uji coba itu sudah kami hapus dari perencanaan. Ya memang urutannya itu yang saya baca pertama, yang kedua, aku 2 kali. Di reply itu Pak. Oh, reply-nya. Iya, betul. Yang revisi dia. Ada judulnya revisi. Tidak ada, langsung laporan Pak. Tadi yang revisi. Saya kira malah asumsinya yang revisi itu bersih. Oh, bukan. Yang sebelumnya Pak malah. Oke, saya baca yang revisi ya. Belum diganti juga. Biasanya yang revisi itu kan yang sudah berikutnya. Gitu ya. Makanya saya ambil ada 2 satu yang revisi. Saya bantu salah sasaran. Ini sebenarnya orang ya. Anda ini melakukan penelitian, tak? Bukan? Tidak. Enggak, jadi makanya metodenya jangan metode penelitian. Ya. Oh iya. Anda kan nggak melakukan penelitian, sebenarnya kan apa ini? Seminasi ya sebenarnya ya. Jadi mengkampanyekan sesuatu kepada orang lain ya. Bukan penelitian.
Kalau penelitian kan nanti ada pengambilan data, pengolahan data, ada kesimpulan gitu ya. Ini kan Anda nggak seperti itu. Yang penting di sini Anda mempelajari sesuatu, dicoba, baik. Ada kampanye karena gitu kan sebenarnya kan gitu ya. Ini ada sesuatu yang kita ingin mengatasi masalah, tapi memang sudah tersedia gitu ya. Anda mengambil dan Anda nggak modifikasi sama sekali kan ya, itu prosesnya itu. Terus Anda uji coba, ternyata hasilnya bagus, kemudian Anda kampanyekan kepada orang lain. Itu yang sebenarnya yang Anda lakukan itu kan ya. Garis besar kan seperti itu. Jadi itu bukan demikian sebenarnya kan ya. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam sebut proses diseminasi atau memasyarakatkan ya, memasyarakatkan hasil yang sudah oleh orang lain. Di sini, tapi ada uji cobanya nggak ada ya di laporan yang berikutnya. Iya, itu Harusnya memang. ada. Oh, Itu harus ada supaya orang itu nanti yakin. Jadi sebelum Anda, harusnya di dalam langkah yang sudah dilaksanakan itu ada coba dulu. Ya, kan nggak sulit untuk membuat ini gitu ya. yang dipertimbangkan itu soalnya waktunya selama 3 bulan, Pak, gitu. Nggak masalah, tapi kan Anda sudah mencoba di awal itu prosesnya sejauh mana gitu kan ya. Iya. Kalau Anda nggak mencoba terus kemudian memasyarakatkan, kalau ditanya Anda nggak kurang, ya nanti nggak memahami betul gitu ya. Minimal Anda kan, saya sudah mencoba pada sampai tahap ini gitu ya, hasilnya sejauh ini gitu ya. Ya. Ya nggak apa-apa, nanti kan yang penting Anda sudah mencoba. Minimal nanti kalau orang tanya bagaimana sih mempersiapkan bahannya gitu kan ya, Anda sudah gitu. Bagaimana membuat ini gitu kan, Anda sudah kebayang gitu kan ya. Nah, nanti tanya bagaimana membuat ini, silakan dilihat di sana gitu ya. Nah, Anda nggak bisa menjawab. Nanti IG itu kan interaktif, nanti ada orang yang komentar dan sebagainya gitu ya. Nah, dan saran saya ada langkah di awal itu yang Anda lakukan uji coba gitu ya. Kalau banyak tidak pernah bisa. Nah, jadi ini yang sudah dilakukan itu berarti pada sampai pada membuat event itu ya, dan ide itu ya. Rencana selanjutnya itu belum. Belum. Jadi nanti itu memang sampai laporan akhir kan sudah akan dilaksanakan. Yang rencana selanjutnya. Kalau membuat konten media sosial itu kan masih bisa dilakukan gitu. Nah, berarti nanti pada laporan akhir bisa sedikit berubah kan bergeser kan ya. Yang pada rencana selanjutnya itu masih bisa dimasukkan pada yang sudah dilaksanakan kan. Ya minimal yang kayak berkaitan dengan medsos dan sebagainya itu kan nggak berkaitan dengan orang lain, itu masih bisa dilakukan ya. Kecuali kalau memberikan penyuluhan langsung, nah itu mungkin prosedurnya panjang gitu ya. Itu yang nggak bisa dilakukan. Tapi kalau membuat konten di media sosial itu bisa dilakukan dalam waktu sepekan, 2 pekan bisa ya. Nanti, nah kalau bisa nanti kalau sudah membuat itu bisa dilihat seberapa banyak akun itu dikunjungi, dikomentari gitu ya. Nah itu dilaporkan sehingga ada progresnya kelihatan gitu ya. Itu jangan hanya melempar dibiarkan gitu ya. Nggak dilihat hasilnya gitu ya. Nah itu kalau perlu sampai saat ini terus tanggal berapa itu sudah ada respons ya. Kalau ingin banyak temannya dia coba begitu. Karena nggak bohong dengan datanya gitu ya, tapi namanya dipaksa ya. Ayo komen di gitu ya. Ya saling gitu ya. Saling support, nggak apa-apa. Biasanya indikator keberhasilan suatu kampanye lewat medsos itu udah berapa banyak yang kunjungi, berapa banyak yang like, berapa banyak yang komentar gitu kan ya. Nah itu yang kita berikan ya. Oke. Ya, kalau katanya juga udah lumayan banyak. Kalau bisa apa ya nggak apa-apa ya. Oke.
Bisa kira itu komentar dari saya, nanti bisa lebih baik lagi laporannya. Baik, terima kasih untuk Pak Heri atas komentarnya. Apa sih terus? Kamu jalan-jalan ketemu sih. Aku pulang-pulang bawa sepatu. Oke, jadi teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 5. Nah, sebelum teman-teman yang menyimak sungguh luar biasa, aplaus. Oke, jadi sebelum mengakhiri presentasi dari kami, Aska punya pantun untuk teman-teman. Nggak cakep ya. Jalan-jalan ketemu Bu Asih. Pulang-pulang bawa sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan progres dari proyek kami, yaitu pengadaan tangki air hujan dengan filter di setiap daerah untuk mengatasi kekeringan di daerah tertentu. Saya Vina Yusrifa. Saya Novi Fitriani. Saya Edward Yael. Ya, selanjutnya untuk presentasi kami ini langsung masuk ke dalam tahapan penyaluran ide. Jadi kami tidak menjelaskan dari bab 1 dan bab 2, tetapi progresnya, yaitu bab 3. Bab 3 ini karena kami gagasan, kami tidak melakukan uji coba atau riset yang mendalam. Yang pertama, tahapan penyaluran ide ini yaitu munculnya ide. Maksudnya dalam artian muncul ide ini ya adanya keluh kesah atau latar belakang kami yang mempelajari tentang SDGs ini. Yang kedua adalah riset daerah kekeringan. Riset daerah kekeringan ini kami tidak terjun ke dalam lapangan, melainkan kami hanya melihat dalam beberapa media saja yang terpercaya dengan laporan-laporan yang akurat. Selanjutnya, ketika kami sudah mendapatkan data-data yang cukup memadai, kami menganalisa data-datanya. Menganalisa data-datanya ini, kami mengkategorikan beberapa daerah dari daerah yang masih oke, yang masih hijau, sampai yang di lampu merah. Lanjut, dalam menganalisa data ini, setelah itu kami memiliki perencanaan. Dalam perencanaan ini, kami sudah pasti melihat dari tujuan SDGs-nya juga. Kami mau membuat bagaimana solusi dari masalah yang ada yang kami temui ini. Lanjut, yaitu membuat proposal. Membuat proposal ya seperti yang kita lakukan ini. Selanjutnya adalah pengajuan ide. Pengajuan ide ini kami lebih ke arah melihat bagaimana ide ini bisa tersalurkan sampai pada akhirnya pengadaan tangki air yang nyata gitu. Pengajuan ide ini kami berpikir atau merencanakan untuk mengajukan kepada pemerintah atau dan kepada sponsor-sponsor yang akan membantu kami dalam pelaksanaan pengadaan tangki air ini. Yang ketujuh adalah pengajuan kerjasama. Pengajuan kerjasama ini pastinya kami akan mengadakan perencanaan untuk penyuluhan kepada masyarakat setempat. Bagaimana ide kami untuk membuat tangki air ini dan solusi dalam menghadapi kekeringan. Yang kedua adalah konsep tangki penampungan ini. Yang pertama, dilengkapi filter air guna menyaring kotoran sehingga kotoran tersebut tidak masuk ke tangki. Adanya filter air ini udah pasti sangat dibutuhkan karena yang kami ambil adalah air hujan. Di mana air hujan ini kan masih belum tergolong bersih atau bisa digunakan secara bebas. Untuk yang kedua adalah dilengkapi pipa untuk menyalurkan air dari talang menuju tangki atau dari tangki menuju saluran pembuangan seperti pipa overflow.
Dan yang ketiga adalah tangki dilengkapi ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara tanpa membiarkan kotoran masuk. Yang keempat, dilengkapi pompa dan keran sebagai alat distribusi air. Selanjutnya, sebelum kita mendesain, kita menentukan lokasi, yaitu tangki ditempatkan di area yang aman dan dekat dengan sumber air, seperti di bawah talang. Kemudian kapasitas tangki ini disesuaikan dengan luas atap dan intensitas hujan di daerah yang akan dipasang tangki tersebut. Kemudian untuk memilih bahan tangki ini dapat dipilih yang tahan lama dan ramah lingkungan. Kemudian sistem overflow menyediakan jalur pembuangan air yang aman untuk mencegah genangan, seperti pipa yang bercabang agar bisa membuang air ke saluran seperti saluran got. Kemudian keunggulan dari pengadaan tangki penampungan air hujan ini, yang pertama yaitu mengurangi penggunaan air tanah. Dengan mengurangi penggunaan air tanah dapat menjaga ketersediaan air tanah, menjaga sumber daya alam, dan juga mencegah kerusakan lingkungan. Yang kedua, mengurangi resiko kekurangan air. Dengan memanfaatkan air hujan, pasokan air tambahan dapat diakses, terutama selama musim kemarau atau saat ketersediaan air bersih di daerah mengalami gangguan. Yang ketiga, ramah lingkungan. Air hujan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyiram, mencuci, atau dan juga mengurangi risiko banjir sehingga tetap ramah lingkungan. Yang terakhir ada fleksibilitas instalasi, yaitu tangki ini dapat dipasang pada skala kecil, yaitu pada skala rumah tangga, hingga skala besar, yaitu pada industri atau kawasan perkotaan. Selanjutnya yaitu pengaruh pengadaan tangki penampungan air hujan. Poin pertama, pengadaan terhadap lingkungan. A. Mengurangi eksploitasi air tanah. Dengan adanya pengadaan tangki penampungan air hujan ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada air tanah. Eksplorasi air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka tanah. Yang kedua yaitu mengurangi resiko banjir. Tapi tangki penampungan air hujan membantu menampung air hujan yang biasanya langsung mengalir ke saluran air atau sungai. Hal ini mengurangi beban sistem drainase dan resiko banjir. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap masyarakat. Penyediaan air bersih dengan adanya pengadaan tangki ini, air hujan yang tertampung dapat diolah menjadi air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, menyiram tanaman, atau bahkan diminum jika melalui penyaringan lanjutan. Hal ini sangat bermanfaat terutama di daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih. Yang B yaitu mengurangi penyakit terkait air. Air hujan yang tidak dikelola dengan baik seringkali menjadi sarang nyamuk dan sumber penyakit seperti demam berdarah. Dengan adanya tangki penampungan yang dilengkapi dengan filter, air hujan dapat dimanfaatkan secara higienis dan resiko penyakit akibat genangan air dapat diminimalkan. Selain itu, air yang diolah dengan filter dapat mengurangi paparan bakteri dan kontaminasi lainnya yang sering menjadi penyebab penyakit kulit. Selanjutnya yaitu cara kerja tangki penampungan yang dapat dilihat pada slide di atas. Yang pertama yaitu ada di pengumpulan air hujan yang jatuh ke atap bangunan ditampung melalui talang. Selanjutnya, sebelum masuk ke tangki, air hujan dialirkan melalui alat penyaring awal. Penyaringan awal ini biasanya terbuat dari kawat atau
kawat kasa atau jaringan yang berfungsi untuk menyaring kotoran besar seperti daun, ranting, atau serpihan yang terbawa oleh air hujan. Tangki ini dilengkapi dengan katup dan saluran pembuangan. Sistem ini dilengkapi dengan katup penutup yang dapat diatur untuk membuang limpasan air hujan awal. Air hujan yang pertama kali jatuh biasanya mengandung lebih banyak debu dan kotoran yang menempel di atap. Katup ini membantu membuang air hujan awal tersebut ke saluran pembuangan sehingga air yang masuk ke tangki lebih bersih. Nah, air yang sudah melewati proses penyaringan tersebut dapat diambil dan digunakan oleh masyarakat. Ya. Baik, sekian dari presentasi kami. Ada saran atau pertanyaan dari teman-teman sekalian? Jika tidak ada, bisa langsung dari Pak Herinya. Nah, di laporannya belum lengkap ya dia. Iya. Baru nulisnya sampai di Bab 4. hasil analisis ya. Untuk penutup belum ada referensi belum. Daftar pustaka belum? Astaga. Tadi di PPT ada desain gambarnya ya, tapi di laporan tidak ada. Terusnya itu kan termasuk gagasan Anda di sini ya. Oh iya. Karena di sini tujuannya salah satunya kan itu, tujuannya kan membuat gagasan tentang tujuan kita kan menyampaikan konsep desain dari tangki air dan itu dia terdapat pada tangki air tersebut. Berarti nanti harus masuk ya konsepnya ini desainnya yang tadi disampaikan di PPT ini nanti harus masuk di laporan ya. Jadi menjawab tujuan Anda ketiga, kalau itu nggak masuk nanti tujuan Anda ketiga kan belum ya. Iya. Belum ada. Jika Anda menyampaikan konsep desain ya nanti konsep desainnya berupa gambar dan mungkin penjelasannya mekanisme kerjanya dan sebagainya itu kan termasuk penjelasannya. Iya. Itu terus cuma memang anggaran itu dengan judulnya itu kan pengadaan. Baca judulnya seolah ada mengadakan itu ya, oke sesuaikan di sini kan. Oh iya, Dilihat di dalamnya kan sampai ide membuat desainnya gitu ya, belum sampai mengadakan dong. Belum. Mungkin nanti biar gak rancu, judulnya disesuaikan ya. Iya. Kan saya baca judulnya pengadaan, jadi nanti selalu sampai ada alatnya kan ya. Iya. Ya, nanti mungkin judulnya disebutkan agar sesuai dengan yang Anda lakukan. Ya. Saya kira nanti dilengkapi. Kalau Anda sudah bisa menganalisis, boleh juga disertakan data-data. Ya, mungkin data-datanya bisa diambil dari yang sudah ada kalau sebatas Anda tidak mengambil data sendiri ya, karena Anda belum sampai menguji coba tadi ya. Iya. Nah, berarti nanti mungkin di waktu menganalisis bisa pinjam data-data orang lain yang sudah dicoba ya. Maksud sini data-data tentang dan sebagainya itu mungkin Anda sebutkan sumbernya ya. Oh ya. Jadi kan belum ada sumber atau dari websitenya BMKG atau dari mana gitu aja. Iya. Nah, itu kan ada. Kita mendapatkan angka-angka yang berbeda seperti itu ya. Disebutkan sumbernya. Ya sudah percaya. Jadi kalau ada orang lain yang ingin ngecek keabsahan data itu bisa. Ya. Ini masih belum ada. Jadi ini mungkin secara umum bahwa pendapat, data dan sebagainya kalau itu bukan hasil kita sendiri, kalau sebutkan semuanya, ya kita boleh sebagai plagiasi karya orang lain. Saya kira itu yang dimasukkan dari. Ya baik, sekian dari presentasi kami dan dari Pak Heri juga sudah beri kami saran dan masukan. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kalian tutup. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan presentasikan proyek kami, yaitu biogas limbah rumah tangga. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitria Romadoni. Saya Lia Agustina. Saya Adibzani Batullah. Yang selanjutnya kami akan menyampaikan materi dalam proyek kelompok kami. Biogas berbahan limbah rumah tangga merupakan solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga membantu mengatasi masalah limbah organik. Biogas merupakan salah satu sumber energi terbaru yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerobik. Biogas dihasilkan dari bakteri metagenik yang terjadi pada material yang dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerobik. Lalu ada bahan dari biogas. Yang pertama ada sisa makanan. Limbah makanan seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan-makanan lainnya merupakan sumber utama bahan organik yang dapat digunakan menghasilkan biogas. Lalu ada sisa daging. Lalu yang ketiga sisa minyak goreng bekas. Minyak goreng bekas ini namun harus diolah lebih lanjut apabila ingin menghasilkan biogas. Nah, ini sketsa biogasnya. Itu ada reaktor biogas. Itu tempat memasukkan limbah-limbah rumah tangganya. Itu dari plastik, namun sebenarnya bisa dari apa saja. Yang penting tidak bocor oksigen. Lalu ada selang, terus dihubungkan ke kompor, lalu di bawahnya ada pengeluaran hasil dari biogas. Untuk pembuatan biogas sendiri itu berbahan dasar dari limbah rumah tangga. Yang pertama adalah buat campuran sampah organik dan air dengan perbandingan 1:1. Nomor 2, masukkan bahan biogas ke dalam reaktor tadi. Lanjut melalui tempat pengisian sebanyak sekitar 2000 liter. Selanjutnya akan berlangsung proses produksi biogas di dalam reaktor. Setelah kurang lebih 10 hari, reaktor biogas dan penampung biogas akan terlihat mengembung dan mengeras karena adanya biogas yang dihasilkan. Biogas sudah dapat digunakan sebagai bahan dasar dan kompor biogas dapat dioperasikan. Yang keempat, sesekali reaktor biogas digoyangkan supaya terjadi penguraian yang sempurna dan gas yang terbentuk di bagian bawah naik ke atas. Lakukan juga pada setiap pengisian reaktor. Yang kelima, pengisian bahan biogas selanjutnya dapat dilakukan setiap hari, yaitu sebanyak kurang lebih 40 liter setiap pagi dan sore hari. Sisa pengolahan bahan biogas berupa lumpur secara otomatis akan keluar dari reaktor setiap kali dilakukan pengisian bahan biogas. Sisa hasil pengolahan bahan biogas tersebut dapat digunakan langsung sebagai pupuk organik baik dalam keadaan basah maupun kering. Apa keunggulan biogas dibandingkan energi terbarukan yang lain? Keuntungan biogas dibandingkan energi lain. Yang pertama, pemanfaatan limbah. Biogas berbahan baku limbah rumah tangga ini memanfaatkan
sampah organik yang dihasilkan masyarakat pada tingkat rumah tangga seperti kotoran hewan, sampah dapur atau limbah pertanian, sehingga membangun pengurangi limbah sekaligus menciptakan energi lain seperti surya atau angin, tidak secara langsung memanfaatkan limbah. Yang kedua, produksi berkelanjutan sumber bahan baku biogas limbah organik tersedia secara terus-menerus dari aktivitas manusia, pertanian dan peternakan sehingga dapat diproduksi sepanjang waktu tanpa tergantung kondisi cuaca atau musim, tidak seperti energi surya terbatas pada siang hari atau angin tergantung kecepatan angin. Yang ketiga, aksesibilitas murah dan mudah. Biogas cocok untuk skala rumah tangga atau komunitas di pedesaan karena teknologinya relatif sederhana dan murah untuk diterapkan. Berbeda dengan panel surya atau turbin angin yang membutuhkan biaya awal tinggi. Yang keempat adalah penggunaan energi langsung. Biogas dapat digunakan langsung untuk keperluan memasak, pemanas, atau pembangkit listrik kecil tanpa proses konversi yang rumit. Lanjut, yang kelima, yakni efisien ganda. Selain menghasilkan energi, biogas menghasilkan produk sampingan berupa pupuk organik atau tadi lumpur yang dapat digunakan untuk pupuk. Ini memberikan manfaat tambahan dibandingkan energi terbarukan lainnya. Lalu ada bagaimana agar pemanfaatan limbah rumah tangga ini menjadi biogas bisa efektif dalam mengurangi emisi karbon. Yang pertama, menyiapkan sistem untuk mengolah limbah rumah tangga, yaitu yang pertama siapkan tempat sampah terpisah, lalu kenali karakteristik limbah. Ada limbah organik seperti sisa makanan, limbah anorganik seperti plastik, kaleng atau logam. Lalu yang ketiga, bisa menggunakan label pada tempat sampah. Terus yang kedua ada pemanfaatan produk sampingan. Gunakan lumpur yang tadi sisa hasil produksi biogas sebagai pupuk organik untuk menggantikan pupuk kimia yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Lalu yang ketiga, edukasi masyarakat. Yang pertama, ajarkan masyarakat cara memilah dan mengolah limbah organik. Lalu dorong pengolahan biogas secara kolektif di tingkat komunitas. Lalu yang terakhir ada dukungan pemerintah. Yang pertama, memberikan subsidi untuk instalasi di digester. Yang kedua, jadikan pengolahan limbah organik sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sampah nasional. Sekian tadi, apabila ada yang ditanyakan ataupun saran-saran. Sudah cukup. Baik, untuk Pak Heri mungkin ada saran dan tanggapan. Ini Anda sampai membuat gagasannya kan ya? Gagasan ya. Modelnya. Sketsanya aja, Pak. Ya, ibaratnya kan gagasan ya. Iya, gagasan. Model ini. Itu kok nggak tercantum dalam tujuan gitu ya. Iya. Harusnya ada tujuan itu kan ide gagasan pembuatan itu kan ya. Itu nanti masukkan. Karena saya lihat tadi juga dia ada sampai usul ya modelnya. Ini kan ada sketsa itu nanti hasilnya itu gagasannya kan seperti itu ya. Jadi selain menganalisa tadi dampak-dampaknya itu kan dari literatur ya. Nah, tapi Anda kan punya gagasannya supaya kelihatan kontribusinya gitu ya. Jadi itu walaupun nggak sampai terrealisasi Anda membuat kan, ya paling nggak gagasan itu nanti bagaimana cara membuatnya itu ya, cara membangunnya. Kalau selalu sampai rinciannya, misalnya bahannya dan sebagainya itu apa sampai bisa dipublikasi lah ya. Sebenarnya sketsa tapi bagaimana cara membuatnya itu bisa. Mungkin Anda kan bisa cari literatur ya, jadi bagaimana cara membuat. Yang penting Anda punya solusi, salah satu solusinya ini. Jadi selain untuk mendapatkan, tadi Anda menyampaikan untuk mendapatkan energi yang murah, ya ramah lingkungan gitu ya, dan solusi juga mempengaruhi juga berpengaruh terhadap pengurangan sampah gitu ya.
Itu yang penting itu, jadi biar muncul kontribusi Anda terhadap NCS, mereka sampai muncul gagasan pembuatan tadi olahannya itu ya. Dan kalau dana skemsa sudah ada di presentasi, nanti masukkan ke dalam laporan serta itu dilaksanakan secara utuh ya. Nah, nanti itu ya itu yang penting ya. Nah, di sini belum ada rujukannya ya biasanya. Iya. Ya, apakah ya? Sempat karya tulis itu nggak ada rujukannya kan? Semua itu tidak mungkin ya. Kira-kira itu nanti bahas pakai Pak Heri. Nah, baik, terima kasih Bapak Heri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang instalasi sistem irigasi otomatis menggunakan tenaga surya di daerah Malang. Saya Dimas Rezanova Putra. Saya Nazwa Fitrialanina dan satu teman kami yang berhalangan hadir yaitu Puput Oviona. Selanjutnya, Latar belakangnya, irigasi otomatis. Sistem irigasi otomatis menggunakan kontrol otomatis yang diprogram untuk mengatur waktu dan durasi penyiraman berdasarkan kebutuhan air tanaman. Dengan mengatur jadwal penyiraman secara otomatis, sistem ini menghindari penyiraman berlebihan atau kekurangan air. Selain itu, beberapa sistem irigasi otomatis juga dapat terhubung dengan sensor dan perakiraan cuaca untuk menyesuaikan penyiraman berdasarkan kondisi lingkungan aktual. tenaga surya. Irigasi otomatis ini dijalankan dengan menggunakan tenaga surya, bukan bahan bakar fosil ataupun energi listrik. Di mana tenaga surya tersebut dihasilkan oleh sinar matahari dan dialirkan serta disimpan di pusat energi. Lalu energi tersebut dialihkan untuk memompa air dari sungai menuju sawah. Sistem energi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ini menggunakan panel surya yang akan dibangun di daerah sekitar sawah dengan melihat arah matahari agar panel surya tersebut bekerja secara maksimal. Penerapan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis ini bertujuan agar pertanian yang ada di Indonesia mendapatkan irigasi yang cukup. Tujuan 1. Dengan menerapkan tenaga surya pada sistem irigasi otomatis dapat meningkatkan hasil panen daripada biasanya. 2. Dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi tidak terbaharui seperti energi listrik dan energi fosil. 3. Adanya penghematan biaya operasional setiap bulan yang biasanya dikeluarkan untuk membayar listrik atau bahan bakar fosil. 4. Dengan menggunakan sumber energi dari tenaga surya menciptakan energi yang ramah lingkungan karena tidak terciptanya polusi atau limbah yang berbahaya. Selanjutnya, metodologi. Penerapan sistem irigasi yang kita bahas yaitu sistem irigasi otomatis di bidang pertanian dengan menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Irigasi otomatis dijalankan dengan tenaga surya, di mana tenaga tersebut dihasilkan oleh sinar matahari. Jadi, di sini kita menerapkan sistem irigasi otomatis yang sudah ada, tetapi kita juga memodifikasinya dengan menggunakan tenaga surya atau sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan. Tahap-tahap 1. Analisis, 2. Penerapan, 3. Desain, 4. Mengusung ide. Tahap analisis, kebutuhan air. Identifikasi kebutuhan air. Tentukan jumlah air yang diperlukan berdasarkan jenis tanaman, luas lahan, dan kondisi tanah. Kondisi lahan, analisis topografi lahan, baik data berbukit ataupun bergelombang, untuk menentukan desain sistem distribusi air. 3. Ketersediaan sumber air. Menentukan sumber air yaitu sumur, sungai, atau waduk dan jaraknya ke area irigasi. Selanjutnya, tahap analisis terhadap energi yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan daya pompa. Jadi di sini kita membutuhkan perhitungan terhadap daya pompa, yaitu menghitung kapasitas pompa yang diperlukan berdasarkan tingginya debit air dan efisiensi pompa. Yang kedua, penggunaan energi dalam sistem kontrol. Identifikasi kebutuhan daya untuk sistem kontrol otomatis seperti sensor kelembapan, timer, atau sistem Internet of Things.
Selanjutnya tahap analisis yaitu potensi tenaga surya. Pertama, pengukuran radiasi matahari yaitu melakukan analisis intensitas radiasi matahari di lokasi biasanya dalam satuan kilowatt meter persegi atau per hari. Durasi pencahayaan. Menentukan durasi matahari bersinar sun hours per hari untuk menentukan kapasitas panas surya yang cukup. 3. Kondisi lingkungan berupa mempertimbangkan faktor-faktor seperti bayangan, cuaca, dan debu yang dapat mempengaruhi efisiensi panas surya. Selanjutnya, tahap analisis terhadap sistem kontrol otomatis. Yang pertama yaitu analisis terhadap sensornya dengan memilih sensor kelembapan tanah, suhu, cuaca yang sesuai untuk mengotomatiskan irigasi. Yang kedua, pemrograman sistem kontrol, yaitu rancangan logika sistem kontrol agar dapat mengatur pompa sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Yang ketiga yaitu integrasi IoT atau jika diperlukan mengintegrasi sistem dengan mengaplikasikan yang berbasis IoT untuk memantau jarak jauh. Tahap analisis berikutnya itu biaya dan keberlanjutan. Pertama, perhitungan biaya awal termasuk biaya panel surya, pompa, sistem kontrol, dan pemasangan. 2. Analisis penghematan jangka panjang. Bandingkan biaya operasional sistem tenaga surya dengan sistem berbasis energi konvensional. 3. Dampak lingkungan. Evaluasi pengurangan emisi karbon dan dampak keberlanjutan lainnya. Selanjutnya yaitu tahap penerapan. Tahap penerapan ini kita juga maksudnya itu menerapkan daerah mana yang dibutuhkan untuk menginstalasi sistem irigasi otomatis dengan menggunakan tenaga surya. Untuk daerahnya sendiri, yaitu tidak semua daerah di Indonesia dapat menerapkan sistem tersebut. Sistem tenaga surya ini dapat diterapkan di daerah yang memiliki banyak sungai dan biasanya dekat dengan pegunungan seperti di Malang. Bentar. Ya, sebentar. Untuk rencana selanjutnya, yaitu kami akan membuat desain kasar terkait dengan sistem penerapan tenaga surya, serta sistem irigasi otomatis, dan membuat estimasi anggaran yang akan diperlukan, serta mengusungkan ide kepada yang mengusung ide untuk agar ide kita ini dapat dijalankan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau memberikan saran? Ya. Ya udah. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya atau memberikan saran kepada Bapak Heri, kami persilahkan. Ya. Nah, ini saya tambahkan supaya nyambung dengan kontribusinya. Jadi gagasan Anda nanti eksplisitkan gitu ya. Sampai misalnya membuat skema atau apa cara misalnya ya, di mana modul misalnya panel suryanya ya kan, kemudian itu nanti masukkan ke situ. Jadi di dalam tujuan itu Anda sampai ada gagasannya ya, dalam walaupun itu sebatas sketsa ya, yang belum sampai terwujud gitu ya. Jadi nanti itu kan Anda menggabungkan beberapa ya, antara tenaga surya, kemudian penyimpanan listriknya, kemudian nanti alatnya, bagaimana terus. Nah, tidak hanya sekedar teorinya ya, nanti ada sumbangsi Anda gitu ya dalam gagasan ini gitu ya. Sampai di sana harapannya. Jadi nanti dimasukkan pada tujuan, yaitu memberi gagasan ya, buat konsep tentang alatnya ya. Jadi walaupun tidak sampai membuat, tapi minimal sampai ada gagasannya. Jadi kontribusinya nyata gitu ya. Kalau dianalisis dari literatur sifat-sifat yang setelah itu baru bermanfaat untuk diri sendiri. Lalu itu orang lain apalagi dalam mencapai salah satu dari SDGs ya. Itu saya lihat nanti kelihatan kontribusinya dalam Oke, kemudian nanti memang betul dari nanti sejauh sampai saat ini nanti apa yang sudah Anda kerjakan nanti tindak lanjutnya itu kan bisa dikerjakan orang lain ya. Nanti lanjutnya bisa sampai mewujudkan dan seterusnya. Oke, kemudian di bagian akhir penutup
mungkin kesimpulannya mungkin belum eksplisit ya. Jadi sekali lagi kesimpulan itu biasanya sangat berkaitan dengan masalah dan tujuan gitu ya. Jadi nanti kalau diukur kesimpulan pertama itu biasanya menjawab tujuan pertama, maka kesimpulan kedua menjawab tujuan kedua dan seterusnya ya. Sehingga Anda masih ya, agak kelihatan ya kaitannya dengan tujuan. Nanti sarannya juga mungkin bisa dimasukkan ya, saran dan upaya seperti tindak lanjut gitu ya. Dan rujukannya saya kira sudah ya daftar rujukannya jangan daftar pustaka ya. Kalau PPKI itu daftar rujukannya karena yang dirujuk saya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk revisi ya. Amin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini berarti semua kelompok sudah mempresentasikan draft laporannya ya. Nah, baik yang sudah lengkap tinggal menyempurnakan maupun yang belum, masih banyak juga ya yang kurang-kurang. Jadi nanti tugas Anda berikutnya adalah menyempurnakan laporan berdasarkan hasil presentasi dan masukan-masukan. Itu nanti direvisi dalam waktu sepekan ini ya. Jadi nanti menguploadnya adalah kewajiban masing-masing mahasiswa. Jadi revisinya bareng-bareng per kelompok, tapi ngupload di assignment masing-masing harus mengunggah ya, sebagai tanggung jawab dan masing-masing punya tanggung jawab. Kemudian kita masih punya 2 pertemuan lagi. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya saya beri kesempatan untuk mereview lagi laporan Anda di kelas bersama-sama gitu ya. Nanti sehingga menjadi laporan akhir yang cukup bagus gitu ya. Nah, terus biasanya laporan semacam ini kan harus dipresentasikan kayak seminar dan sebagainya. Tapi sebagai gantinya, biasanya di seminar itu ada yang disebut dengan poster. Ya, jadi nanti sebagai gantinya Anda harus membuat poster yang merupakan rangkuman dari hasil ini ya. Nah, poster itu biasanya ya nanti ditempel ya, nanti di waktu di daftar, waktu di jadwal UAS kan nanti sebagai pengganti UAS adalah poster itu, pameran poster ya. Nah, itu nanti ya. Nah, kan nggak ada UAS nanti ya. UASnya itu. Jadi Anda nempel poster, nanti yang lain review ya. Jadi berdasarkan laporan yang dalam. Jadi bagaimana Anda membuat poster sehingga karya Anda itu bisa terangkum dalam 1 lembar. Itu biasanya kalau di dalam seminar yang gede, kalau nggak tertampung dalam presentasi semuanya itu dalam bentuk poster gitu ya. Nah, poster itu biasanya ukurannya A2 ya. Kalau A4 segitu, A3 itu kan 2 kali A4 itu masih terlalu kecil ya. Biasanya sekitar A2 lah gitu ya. Ya. Nah, itu nanti Anda buat sampai dicetak ya. Kalau posternya nanti ditempel, nanti biar yang lain bisa mereview gitu ya. Nanti tugas yang lain nanti mereview masing-masing poster itu ya. Terus nanti bentuk soft copy-nya diupload nanti ya. Jadi nanti tugas Anda yang terakhir mengupload adalah laporan berupa makalah itu lengkap ya. Kemudian nanti PPT dan poster ya, 3 itu. Sudah dalam bentuk digital, tapi untuk keperluan yang pengganti UAS itu nanti kita tempel ya. Nanti dalam bentuk cetak ya, dalam lembaran ya. Nanti poster ya biasanya sekitar A2 ya. Tapi kalau A3 terlalu kecil ya. Nah, A2 lah biasanya, kalau poster itu seringnya A2. Nah, nanti Anda cetak sendiri boleh, dicetakkan silakan ya. Nanti full color bagus juga gitu ya. Nah, silakan. Nah, itu nanti kegiatan itu sebagai, jadi nanti itu pas kita gunakan pada saat jadwal UAS ya, nanti kan bersama-sama itu ya. Nanti ada Pak Erick dari 2 kelas ya. Itu tugas berikutnya sampai akhir semester. Jadi nanti pada pekan depan Anda punya kesempatan mereview bareng, baru pekan ke-16 pada jadwal UAS kita pameran poster ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya disempurnakan lagi ya toh. Seolah-olah kalau Anda mau presentasi akhir gitu ya. Kan tadi ada juga PPT-nya kan belum tuntas ya. Yang masih ada di tengah progresnya gitu ya. Jadi nanti PPT, jadi laporan, PPT, kemudian poster itu sampai paling akhir ya.
Kan kalau progress report itu kan memang kadang-kadang ada belum tuntas gitu ya. Kalau sekarang itu kan baru progress report ya. Jadi nanti pada pekan depan itu Anda menyempurnakan sehingga menjadi bentuk laporan akhir ya. Ya nanti yang kurang-kurang harus ditambah lagi ya. Jadi dasarnya adalah hasil review ini sudah Anda revisi, diupload dalam assignment ya yang sudah saya sediakan. Nah, tapi itu saya anggap Anda masih belum sempurna ya toh. Nanti berdasarkan itu direview kembali bersama-sama nanti pekan depan gitu ya. Nanti Anda berkelompok mereview laporan itu sehingga menjadi bentuk laporan akhir ya. Dan sambil mengonsep poster dalam waktu diselesaikan nanti sampai pekan ke-16 ya. Nanti pekan 16-nya digunakan ya. Tapi pekan 16-nya tidak harus hari Kamis, tergantung jadwal UAS-nya. Jadi UAS mata kuliah kita ini nanti hari apa, nanti tergantung ya. Itu jadwal kita mereview poster Anda ya. Oke, cukup. Silakan kalau kurang jelas ditanyakan nanti setelah ini apa tadi berikutnya gitu ya. Bingung tugasnya. Kalau memang tidak ada, saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Ya, tinggal 2 pekan lagi sudah tuntas. Tetap semangat ya. Nah, biasanya di ujung-ujung biasanya semakin banyak harus yang kita lakukan ya. Tugas-tugas mengumpul di ujung gitu ya. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu lagi Kamis pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.